Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqan lil ilmi khairu khalqihi walituqa amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang membahas tentang rahmatan lil alamin. Manusia menjadi rahmat bagi sekian alam. Itu bagaimana? Rahmatan lil alamin itu apa cukup hubungan manusia dengan manusia saja, atau juga termasuk manusia dengan tumbuhan, dengan hewan, bahkan dengan jin atau dengan yang lainnya. Itu kan kita harus menjadi rahmat. Lah, yang mau saya bahas di sini adalah bagaimana hubungan kita dengan makhluk Tuhan yang lain itu, yang dengan pepohonan misalnya. Pepohonan itu bagaimana kita kasih sayang kita kepada tumbuhan itu muncul atau tidak. Jangan-jangan selama ini kita hanya berkasih sayang cuma sama manusia sehingga kita lupa makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Itu kan juga mempunyai hak untuk dikasih sayang. Kita kelola seperti apa. Saya juga pernah berpikir kita itu sering sekali disindir sama tumbuhan. Tumbuhan itu seperti misalnya jagung ya, jagung itu kita tanam, mungkin usianya 4 bulan itu sudah bisa dipanen. Kalau jagung manis mungkin tidak sampai 4 bulan lah, itu sudah bisa dipanen. Artinya dengan satu biji jagung itu bisa menjadi satu tumbuhan, satu jagung, dan itu bisa menjadi banyak sekali, sehingga bisa diambil manfaatnya. Bisa diambil manfaatnya untuk mungkin gizi kita, atau untuk ditanam lagi, atau mungkin untuk dikasih makan manuk doro atau yang lain sebagainya. Itu kan usia 4 bulan saja sudah memberikan manfaat untuk yang lain. Lah kita usia berapa? Terus manfaat apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, kepada makhluk-makhluk yang lain? Itu seperti itulah. Jadi kita sering disindir sama Allah melalui ayat-ayat kauniyahnya. Ini kan namanya ayat kauniyah. Ada ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu ya misalnya yang seperti di dalam Al-Quran yang sudah tertulis dan bisa dibaca. Itu kauliyah. Kalau kauniyah itu ayat-ayat yang kejadian-kejadian. Misal kita melihat tumbuhan yang seperti itu, atau kita melihat ada burung terbang, terus kita ada melihat gunung meletus, termasuk juga mungkin sekarang baru ada pandemi corona ini juga mungkin manusia diutus untuk Allah sementara waktu untuk tidak kemana-mana dulu, untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu waspada. Mungkin kita kemarin sudah berlupa, kumpul-kumpul dengan orang sehingga kita melupakan Allah. Nah, di saat ini kita juga diajari untuk mengingat Allah kembali. Misal kalau di Indonesia kan di zona-zona merah dan mungkin zona kuning tidak diperbolehkan untuk sholat taraweh berjamaah, ya kan? Untuk tidak boleh sholat taraweh berjamaah agar tidak memperluas virus COVID-19 ini. Lalu banyak sekali yang mengatakan kok ngono ya, atau kok nggak boleh sholat. Ini bukan kok nggak boleh sholat ya, ini tapi sementara waktu nggak boleh untuk taraweh dulu. Nah, ini juga untuk dijajal gitu loh. Dijajal mbak-mbak yang punya suami ini dites mbak, suami sampean itu dites, bener-bener imam pilihannya sampean itu bener-bener bisa menjadi imam atau tidak. Jangan-jangan jarene biyen nembunge kan gini, Dek, aku siap jadi imammu. Nah, jangan-jangan imam sholat tarawih tidak bisa, kan repot itu. Ora sesuai karo nembunge. Dicoba iso ora imam sholat tarawih. Yo nek ora iso yang suwe-suwe ya kulhu wae kan gitu. Kulhu atau inan cepet gitu. Yo dicoba. Jadi itulah hubungan kita dengan alam semesta, dengan pepohonan, dengan manusia, termasuk juga dengan hablum minannas, hablum minallah. Hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal harus
kita jaga dengan baik. Mungkin itu, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.